Hey, aku lagi Mas Story Gamer dan selamat datang di One Take Story di mana aku bercerita tentang hal apapun dalam satu take saja. Kita udah tahu bahwa hari ini band list OCG juga akan datang, itu udah diumumin dari kemarin dan tadi datangnya pas aku lagi streaming. Tapi karena aku lagi streaming Genshin Impact jadi aku nggak bisa ngecek band list gitu ya. Tapi sekarang akhirnya band list udah turun dan udah ada di page-nya mdm.com jadi aku bisa update dengan gampang. Dan karena ini adalah band list OCG, dan ini berlakunya juga tanggal 1 Januari 2024, jadi sama persis dengan TCG. Artinya gladiatorial berikutnya, band list TCG dan OCG udah berlaku, pelajari kedua-duanya dengan baik gitu. Aku tadi udah ngeliat sekilas perubahannya apa aja dalam menyusun band list untuk gladiatorial, tapi ayo kita dalamin sekarang aja. Untuk teman-teman yang nggak main paper, implikasi dari band list ini akan lebih ke gladiatorial aja. Tapi untuk teman-teman yang main paper, jangan lupa, di paper juga ini terpengaruh gitu nantinya. Kita langsung aja, nggak usah pakai kelamaan, dan ini adalah band list OCG dan implikasinya dalam gladiatorial. Kita langsung lihat aja, Newly Unlimited Gandora X, The Dragon of Demolition. Ini kemarin itu habis di errata untuk ngikutin di TCG, jadi dia itu udah di-unban di OCG karena errata yang mana ya, aku lupa namanya. Inflict damage to your opponent equal to the highest original attack, tulisannya. Aslinya kalau nggak salah di OCG itu tulisannya to the highest attack. Jadi kamu bisa FTK pakai Gandora X, tapi kalau original attack itu jauh mengurangi kapasitasnya FTK gitu. Jadi ini dilepas di TCG dan di OCG, tapi di Master Duel masih di ban. Apakah akan dilepas? Nanti kalau dilepas kita udah lepas, tinggal otomatis gitu. Fractal akhirnya dilepas total, ini akan memperkuat Tri Brigade. Traizu kelihatannya masih tetap mati dengan matinya Dryden, masih belum di-unban. Kemudian kalau kamu mau bikin Tri Sprite, 3 Fractal itu akan sangat berguna. Tapi Tri Sprite itu juga udah bukan top tier contender, jadi whatever, have fun. Engage dari 2 jadi 3, tapi di gladiatorial tetap cuma 2. Di Sky Striker, ini untuk menjual support Sky Striker yang baru itu. Yang Azalea Temperance, yang Link 2, Raigeki, tanda kutip Raigeki bacanya, sama lain-lainnya. Jadi nggak heran kalau Engage itu akan dilepas, seperti itu. Kapan ini akan dilepas di Master Duel, kita belum tahu. Kelihatannya kalau support Sky Striker juga udah masuk ke Master Duel kali, entahlah. Dragonic Diagram dilepas dari 2 ke 3, tapi di sini masih aja cuma di limit 1. Jadi mau ngomong apa, di gladiatorial nggak ada pengaruhnya. Fluanders and the Magnificent Map. Astaga, aku nggak bisa ngomong. Fluanders nuts, no. Persetan dengan burung itu nggak ada pengaruhnya di gladiatorial kita karena di sini juga masih di limit. Ya udah biarin. Change of Heart dari 1 ke 2 mengikuti dengan di Master Duel kelihatannya. Aku takut sampai kalau udah ada critical mass di kartu-kartu yang mencuri monster lawan sampai critical mass. Di satu sisi itu untuk board breaker sih, dan go second kamu harus ngadepin negate, dan ini pancingan untuk negate sama aja kayak impor anggaplah. Tapi di sisi lain, monster yang kamu curi itu bisa dipakai efeknya, bisa dijadikan material, jadi ini lebih bagus daripada sekedar inform kalau untuk go second. Tapi inform bisa di-set untuk bikin inform kolom. Apakah ada pengaruhnya di OCG? Mungkin belum kali. Entahlah. Kita udah punya mind control, kita punya talent, di TCG kemarin Snatch Steal dilepas, di sini Change of Heart dinaikin. Kalau di gladiatorial tetap nggak ada pengaruhnya karena di TCG juga masih di limit. Dan lagian, emangnya kamu mau bawa Change of Heart kalau kita bisa bawa talent? Entahlah. Kayaknya nggak ada dampaknya untuk gladiatorial juga. My Friend Purely, kita masih belum dapat Purely Noah. Terus kita juga Delicious sama Sleepy udah di semi apa di limit. Di semi kayaknya. Dan sekarang My Friend Purely juga di semi. Jadi ini pengaruhnya lumayan untuk gladiatorial. Karena Purely itu masih kuat juga, aku pikir ini akan menurunkan kekuatannya Purely sedikit. Tapi Purely masih akan top tier di gladiatorial minimal. Purely itu apa aja sih yang kena? Coba kita lihat ya.
Purely. Kalau nggak salah, Purely-nya sendiri juga kena, ya. Delicious, di TCG di limit. Purely di semi, kemudian My Friend di semi, kemudian Sleepy di limit. Jadi, Delicious di limit, Sleepy di limit, Purely-nya di semi, dan My Friend-nya di semi. Deck ini bikin konsistensinya berkurang, apalagi kita belum punya Purely Noah. Jadi apakah bisa lebih fair? Mungkin. Mungkin deck ini bisa lebih fair setelah di hit yang ini lagi. Tapi apakah perlu? Kayaknya enggak. Soalnya Delicious dan Sleepy di limit aja udah lumayan berbahaya gitu. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Pengaruhnya kelihatannya nggak terlalu gede karena berapa banyak sih dari teman kita yang langganan gladiatorial yang main My Friend juga. Apapun. Tikabu di semi, kita udah punya di semi, nggak ada pengaruhnya. Big Welcome di semi, kita Labyrinth itu kemarin baru habis di hit di Stoffy Torby-nya kan, karena dia itu di rank level 2 berguna untuk Sprite Elf. Di semi ini jelas akan ngehit powernya gede banget, karena Big Welcome memang di bawah 3, gitu. Tapi kita masih belum ada transaction rollback, kita masih belum ada Arias, kita masih belum ada Unchained. Walaupun begitu, Labyrinth masih bisa nge-handloop lawan minimal 1. Apakah ini ada pengaruhnya? Mungkin ada. Jelas ada, tapi apakah pengaruhnya gede? Mungkin nggak segede yang aku duga kali, tapi lumayan gede kalau pemikiran pertamaku. Nggak tahu, kita harus lihat nanti apakah hit ini cukup gede di Labyrinth. Karena kita belum punya transaction rollback ataupun Arias ataupun Unchained, jadi terkesan gede untuk sekarang sih. Deck kita kan masih belum keluar dari dunia. Kita terakhir itu paling cuma Siak. Deck yang paling top tier, yang paling baru itu paling Vanquish Soul, karena supportnya sekali langsung keluar dari Agov juga gitu ya. Apakah Labyrinth lebih bagus daripada Vanquish Soul? Mungkin nggak. Pada titik ini mungkin udah sama kali. I don't know. Newly limited, Redox. Akhirnya sekarang Redox bisa dipakai, karena kita kan di Master Deal udah di limit udah dari lama. Kemarin di TCG juga di limit, dan di OCG ini akhirnya di limit. Jadi gladiatorial tahun depan kita mungkin akan melihat Redox. Cocoknya dipakai di deck apa? Di deck Earth mungkin bisa. Ada gunanya nggak sih? Kalau dia di banish, kamu bisa add 1 Earth Dragon. Kalau kamu discard dia dan discard 1 Earth, kemudian bisa reborn. Jadi efeknya lumayan menarik, tapi apakah bagus cuma one off begini, aku nggak tahu. Kita punya kita ada langganan gladiatorial yang jago pakai Earth Machine, dia punya Madolche, dia punya Traptrix, semuanya Earth. Aku harus tanya pendapatnya, Redox gimana di gladiatorial nantinya. Tapi kalau aku lihat sekilas, mungkin jadi tag yang lucu, tapi nggak lebih dari itu kelihatannya. Dah lah. The World Cherish Justiciar akhirnya di limit juga, tapi sampai di Master Duel dilepas. Ini belum akan ada dampaknya di gladiatorial sekalipun. Heavy Storm akhirnya dinaikin karena ini kelihatannya Feather Duster kedua. Dan kita udah banyak deck back row yang lumayan kuat. Dan di TCG dan OCG kalau nggak salah, Lightning Storm itu kan juga di semi. Lightning Storm. Ya, TCG dan di OCG itu di semi. Jadi back row removal-nya itu ya cuma 1 Feather Duster dan 2 Lightning Storm biasanya. Ya kan? Kalau misalnya kamu mau fokus ke back row removal, atau alternatifnya kamu bisa pakai evenly match aja. 3 evenly plus 1 Feather Duster misalnya. Itu alternatifnya. Tapi kalau misalnya kayak Heavy Storm ini, ya kayak kopi keduanya Feather Duster lah. Kalau aku sih lebih seneng Feather Dusternya aja yang di semi daripada Heavy Stormnya yang dilepas juga. Tapi ya sure, apapun lah. Di TCG masih di ban, dan di Master Duel pun masih di ban. Kalau memang berani, semi Feather Duster. Kalau memang berani. Emergency, Rescue Ace bahkan belum keluar dan udah dipentung. Kemarin dipentung Airlifternya di TCG, dan sekarang emergency-nya dipentung juga. Di limit. Emergency di limit, Airlifter di limit.
Aku bikin ini rencana mau buat bikin di rank, sekaligus juga untuk di gladiatorial, tapi kayaknya di gladiatorial aku harus ganti deck. Karena apa iya cukup bagus dengan emergency di limit dan airlifter di limit. Itu dua starter yang paling pentingnya loh. Kita kan kalau di TCG dan di OCG, di TCG terutama baru keluar, bukan baru keluar sih, udah agak lama, Witch Engine, Diabell Star. Jadi Diabell Star plus Rescue Ace itu bisa lumayan konsisten, lumayan bagus. Untuk nge-search level 1 Fire Monster juga bisa Diabell Star. Tapi kalau kita Diabell Star aja belum keluar, kalau kita emergency aja, kayaknya keluarnya di pack yang sama deh. Di Dune apa ya? Bareng atau di Agov itunya, Witch-nya. Aku lupa detailnya, tapi belum keluar udah dipotong juga. Untuk persiapan Witch Engine kali. Nanti kalau misalnya mau keluar di sini, masih bisa di gladiatorial kali setelah Witch Engine-nya keluar juga. Tapi ya memang Rescue Ace itu adalah deck yang menguasai di OCG. Kemudian orang-orang TCG bilang, oh iya tapi Rescue Ace menguasai di OCG itu kan karena di OCG itu ada Maxi. Kemudian ketika ada di TCG akhirnya populer juga, baru mereka semua pada diam. Karena ternyata deck yang kuat tanpa Maxi, deck yang kuat dengan Maxi, itu juga akan kuat tanpa Maxi. Mind blown. Anyway, nggak heran kalau Rescue Ace akhirnya dipentung dua starter yang paling pentingnya. Rivalry di limit akhirnya good, kapan mau di-ban supaya di gladiatorial kita bisa nggak perlu ketemu mereka lagi. Tapi Gozen nggak ada ya. Gozen di OCG masih 3. Kenapa cuma Rivalry Gozen yang nggak? Lupakah mereka? Entahlah. Anyway, kemudian yang di-ban adalah King Calamity. Bagus. Jadi ketika kita nanti ada Centurion datang, kita udah nggak perlu lagi ketemu dengan FTK Turbo, dengan turn skip Turbo kayak begini. Kapan kali juga bakal di-hit? Ini bukan masalah kekuatannya ini, tapi kalau kamu go second, kamu nggak open hand rep dan lawannya itu pakai deck turn skip Turbo, udah mending scope aja di gladiatorial. Kayak kemarin misalnya, aku ketemu kali juga Turbo, ya kan? Nah, apa bedanya sih? Entahlah ya, mungkin karena King Calamity ini relatif konsisten, sama seperti VFD sebelumnya yang relatif konsisten juga, makanya di-hit akhirnya. Perubahan totalnya itu jadi seperti ini, dan dampaknya di gladiatorial itu yang paling gede cuma Fractal. Tri-Sprite berbahagia, walaupun Tri-Brigade, Tri-Brigade Zodiac, walaupun Tri-Zoo itu masih sedikit menangis karena Dryden belum di-unban. Semoga kalau misalnya Zodiac dilepas di Master Duel itu nggak masalah, terus nanti di paper juga dilepas pelan-pelan. Bagus bisa kayak begitu. Kemudian sedikit hit untuk Labyrinth, purely di hit lagi. Tikabu nggak ada pengaruhnya karena di TCG kemarin udah di hit duluan. Sama ini semuanya Rescue Ace udah unplayable. Mau gimana kamu bisa main Rescue Ace tanpa support dari Dune dan tanpa support dari Witch Engine, sementara airlifternya cuma 1. Mending ganti deck aja. Dan Redox, ini wildcardnya. Ini perlu diperhatikan apakah nanti bakal penting atau enggak. Untuk sekarang kelihatannya belum bakal penting. Tapi ancang-ancang aja kalau nanti Redox ada. Infernity kemarin aku bilang, oh bakal ini itu. Kayaknya enggak. Redox lebih penting daripada Infernity kalau menurutku. Infernity udah terpower creep terlalu jauh, tapi Redox masih punya potensi bisa dimainin. Kita harus lihat itu nanti. Untuk King Calamity, good riddance. Dan ini adalah ban list gladiatorial yang akan berlaku mulai tahun depan. Kelihatannya aku udah modifikasi semuanya yang tadi di barusan itu. Jadi kita bisa pakai Blaster udah lepas akhirnya, Tempest udah lepas akhirnya, Dragon Ruler, Blaster, dan Tempest kan Dragon Ruler. Jadi Blaster kalau nggak salah itu udah unlimited di sini, tapi di TCG OCG masih di limit. Jadi tadi di situ masih di limit dan juga sama dengan Tempest. Jadi kita udah punya masing-masing satu Blaster, Redox, Tempest, kecuali Tidal di TCG dan OCG masih belum berani mereka masih belum berani mereka lepas karena
send satu monster dari deck ke graveyard itu bagus banget efeknya. Redox itu buang dia dan Earth untuk Reborn. Dua ini yang paling bagus. Tapi Tidal lebih bagus daripada Redox nomor 2. Dan Redox sudah lepas, ini kelihatannya bakal penting. Blaster dan Tempest aku nggak berharap bakal penting sih. Yang bakal penting kelihatannya Redox. Kayak begitu. Kemudian apalagi yang penting di sini? Ah ini, big welcome. Sama mereka semua. Purely ada juga beberapa yang udah, iya benar, Purely, dan satu lagi Purely monster biasanya udah di semi juga. Impact-nya ke gladiatorial, TCG dan OCG itu sebetulnya lumayan gede. Tapi cuma beberapa kartu spesifik doang, kayak misalnya Redox nanti bakal penting atau enggak. Aku bilang impact-nya gede juga, tapi aku juga nggak tahu sih bakal impact atau enggak, tapi potensinya gede. Infernity lepas, kayaknya nggak ada yang mau pakai, tapi Redox lepas, kayaknya bakal bisa dipakai. Entah kita cuma belum tahu decknya yang mau bawa Redox itu apa, gitu aja. Tri-Sprite bahagia, Raizu masih belum kurang bahagia. Labyrinth kena hit, dan yang lainnya nggak penting. Dah, itu aja untuk hari ini, udah panjang juga aku rekamannya. Itulah pendapatku dengan ban list OCG dan dampaknya di gladiatorial seperti apa. Untuk teman-teman silakan mulai siap-siapin deck karena tahun depan kita akan mulai gladiatorialnya banyak tanpa tema. Jadi gladiatorial kompetitif. Aku pengen lihat sampai membentuk meta game yang lumayan solid di gladiatorial itu. Gitu. Jadi untuk teman-teman paling nggak punya satu deck yang bisa dibawa ketika kita gladiatorial tanpa tema. Jangan lupa Bandlist World tentu saja. Dan siapapun yang bisa nge-break Redox, silahkan break. Ini tantangan buatmu. Oke? Makasih udah nonton. Bye-bye.